Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan PPL Mayor, beliau Ibu Ulin Nihayah SOSI MPDI. Yang saya hormati pembimbing lapangan PPL Mayor, beliau Ibu Anikmatul Fahiroh SOS. Dan tak lupa teman-teman kelompok PPL Mayor serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Angin bertiup pada pinggir pantai, menciptakan desahan ombak yang melebur dalam pasir atau menghempas batu karang. Butiran airnya melembut menyentuh kaki anak negeri yang menikmati sore. Itulah keindahan alam. Namun itu semua hanyalah sebagian kecil nikmat Allah untuk kita semua. Mari kita senantiasa mensyukuri pemberiannya. Kenikmatannya semoga bertambah kenikmatan pula yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai suatu bentuk perjuangan menegakkan agama Islam adalah salah satu perjuangan Nabi menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Hingga sampai saat ini kepada kita sekalian. Untuk itu, mari kita mengirimkan sholawat dan sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat adalah sebuah ajakan yang artinya berlomba-lombalah memperbuat kebaikan. Sebuah pesan singkat, tetapi Masya Allah maknanya. Islam tidak hanya meminta umatnya untuk berbuat kebaikan. Lebih dari itu, seorang muslim diminta untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Makna kalimat berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu apabila ada orang lain berbuat baik kepada siapapun itulah, maka kita juga harus senantiasa berbuat lebih baik kepada siapapun tanpa harus melukai orang lain dan merugikan orang lain, atau bahkan menghalalkan segala cara agar kita dapat dianggap lebih baik dari orang tersebut. Berkompetisi di kebaikan termasuk ibadah. Karena itu merupakan hal yang positif yang berdampak kebaikan ataupun manfaat. Setiap kompetisi dalam kebaikan pasti akan selalu ada manfaat. Dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam memperoleh kebaikan, sama saja berusaha keras yang terbaik dalam melakukan ibadah. Di dalam Al-Quran, kalimat fastabiqul khairat kita dapati dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir.
dan bagi tiap-tiap umat pada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Makna fastabiqul khairat dalam ayat ini adalah bersegera, mentaati, menerima, dan juga mengikuti perintah atau syariat Allah Ta'ala. Konteksnya adalah perintah Allah Ta'ala untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kalimat ini menanamkan sebuah prinsip keimanan di dalam dada kaum muslimin, yaitu bersegera, berlomba, serta menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan meraih ridha Allah Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, walaupun kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi prinsip fastabiqul khairat mengisyaratkan kepada umat Islam agar menjauhi sikap yang berlebih-lebihan dalam berlomba menikmati dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsatud dunya alaikum kama basitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikahum kama ahlaktahum." Bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah akan dibentangkannya dunia atas kalian sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba, maka hal itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2961. Hendaknya setiap muslim mampu bersikap proporsional dalam meraih dunia dengan cara pandang fastabiqul khairat. Persaingan serta munculnya rasa iri hanya muncul dalam bingkai yang positif, yaitu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Saat berlomba-lomba dalam kebaikan, seorang muslim akan berfokus pada deretan amalan yang baik yang hendak ia lakukan. Tidak ada waktu baginya untuk bersantai, tidak melakukan apa-apa. Orang yang gemar melakukan kebaikan akan senantiasa mengisi waktu luangnya dengan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu yang Allah berikan kepadanya tidak sia-sia. Energi tersalurkan ke kegiatan yang positif. Ketaatan seorang muslim akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa orang tersebut kepada kegiatan yang positif. Ia enggan menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga energi yang ia punya akan senantiasa disalurkan pada amalan-amalan yang baik. Terbuangnya energi terasa tidak sia-sia karena amalan yang kita lakukan akan mendatangkan pahala berlimpah bagi dirinya, selamat dari godaan syaitan. Banyak cara yang dilakukan syaitan untuk menyesatkan manusia. Salah satunya dengan menggoda, membisikkan perbuatan maksiat kepadanya. Tugas seorang muslim untuk meneguhkan iman dan Islamnya sehingga tidak mudah tergoda oleh bisikan setan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Hidup kamu akan menjadi berkah tentunya. Betapa nikmat dan indahnya jika hidup seseorang senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Sang Pemilik semesta. Ingatlah, berbuat baik akan menoreh warna indah dalam hidupmu. Kamu akan menjadi orang yang tidak sia-sia
terlahir ke dunia. Apalagi dunia ini yang hanya sementara. Selagi hidup masih berjalan dan jiwa raga masih dalam kondisi yang sehat, lekaslah berbuat baik meskipun hal yang kecil dan sederhana. Walau kamu hanya memungut paku di tengah jalan agar tidak mengenai orang lain, hal ini juga termasuk perbuatan mulia yang bisa dilakukan semua orang. Itulah demikian yang dapat saya sampaikan. Di awal saya membuka dengan pantun, di akhir juga saya akan menutupnya dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.